Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Putra dengan NIM 111 Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait judul referensi saya di mana judulnya itu berupa Deposit Spark dan di sini saya bawakan dalam bentuk poster di mana Deposit Spark ini akan saya bahas secara menyeluruh dari Papua sebagai harta karun logam dasar yang tersembunyi di bumi. Jadi di sini cukup menarik setelah saya cari tahu dan saya pelajari tentang deposit skarn yang ada di Papua. Itu untuk pendahuluannya sendiri, itu endapan yang akan saya bahas adalah endapan Pigozan di distrik Arnsberg, merupakan salah satu daya tembaga CU dan AU paling signifikan di Indonesia. Jadi kondisi geologi regional ini merupakan hasil dari kolisi antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Pasifik. Dan gambarnya adalah sebagai berikut. Di sini saya menggunakan paper dari Pak Sutarto, di mana di sini pendapatnya adalah sebagai berikut dari bagian tengah dari Papua di dekat pegunungan yang ada di sini. Terus habis itu untuk secara geologi peta lebih detail adalah sebagai berikut. Dan untuk metode yang digunakan di paper tersebut itu adalah ada pertama ada telco logging, ada underground road checking, terus ada analisis petrografi, mirografi, XRD, dan ASAI. Dan berikut adalah hasil dari petrografinya. Ya, sebelah sini bisa kita lihat terdapat garnet sebagai penciri dari mineral yang hadir dalam deposit skarn, terutama pada zonasi proksimal yang dia menandakan bahwasanya dia itu mendekati dari batuan tubuh intrusi pada bagian exoskarnnya. Nah, habis itu di sini juga terdapat mineral tremolit, dioksid, dan kuarsa klorid, di mana digambarkan sebagai berikut. Lalu ada zonasi alterasi yang hadir di endapan ini, di Graceberg sendiri, itu ada probability keluar, probability dalam, endoskarn, potasik, exoskarn 1, exoskarn 2, potasik 2, dan exoskarn 3, dan endoskarn. Terus hasil bahan pembahasannya secara geologi regional adalah sebagai berikut. Satuan batu pasir kuarsa ekmai dan satuan batu lempung karbonatan ekmai. Habis itu satuan ubahan yaitu berupa exoskarn ekmai dan satuan ubahan potasik ekmai. Terus untuk satuan ubahan exoskarn waripi dan satuan marmar waripi. Jadi ini zona yang paling luar. Habis itu satuan breksi polimik waripi berkontak dengan gradasional terhadap satuan dengan marmar dan juga intrusi dari porfiri Erzberg yang menunjukkan hubungan memotong cross cutting terhadap batuan sedimen sekitar. Ini adalah peta geologi regionalnya, yang dimana di sini didapatkan dari PT Freeport Indonesia tahun 97. Dan ini juga tercantum di beberapa tabel. Berikutnya, ini ada evolusi fluida, di mana evolusi fluida yang terjadi di sini ada dua fase prograde dan retrograde. Di mana fase prograde sendiri itu cirinya adalah berupa mineral anhydrous dengan suhu tinggi seperti garnet, kayak seperti andradit dan dioksid untuk si molekilnya. Lalu berikutnya ada fase retrograde, di mana di situ terjadi overprinting mineral hidrous akibat penurunan suhu dan keterlibatan air meteorik dicirikan oleh aktinolid, tremolit, klorid, dan epidot. Mineralisasi fluida ekonomis dicirikan dengan kalkopirit, pirit, dan dominasinya terkonsentrasi pada fase retrograde. Dari sini ada paragenesa dari mineral, di mana paragenesa mineralnya juga tercantum dalam beberapa data, di mana di sini ada kehadiran feldspar, kalsit, kelinoperoxen, garnet, epidot, tremolit, actinolit, anhidrit, toxidrit, magnetite, pirit, sphalerite, pyrrhotite, chalcopyrite, bornite, hematit, galena, arsenopirit, bismutinit, quartz, chloride, serpentin, dan clay mineral. Dimana di sini menyatakan bahwasanya feldspar dan actinolit sini hadir dalam fase metamorphism stage. Habis itu untuk si prograde anhidrusnya dicirikan dengan ada kalsit, kiloproxen, garnet, dan epidot. Lalu berikutnya ada trimolit, actinolit, anhidrit, dan talc dicirikan retrograde hydrous. Habis itu berikutnya ada mineralization stage 1 di mana dicirikan dengan adanya magnetite, pyrite, sphalerite, habis itu ada pyrrhotite dan chalcopyrite. Terus menuju ke berikutnya mineralisasi stage 2 di mana dicirikan dengan adanya sphalerite, pyrrhotite, chalcopyrite, bornite, hematite, galena. Dan berikutnya adalah late alteration atau fase terakhir dari alterasinya dihadirkan dengan ada epidot atau bagian periferal di sini adanya quartz, chloride, serpentine, dan clay mineral. Dan di sini secara kesimpulan dapat disimpulkan bahwasanya kinerja dari si pembentukan di daerah ini adalah karena adanya tumpukan atau collision antara batuan karbonat formasi waripi dan intrusi diorit volcanic gas. Lalu evolusi dan target bijinya itu melalui fase kontak, prograde, dan berakhir di retrograde. Brasovida itu dikonsentrasi pada zona exoskarn pada retrograde. Eksplorasi geokimia yang terjadi itu di sini adanya unsur AU dan EAS dan SB atau arsenik dan timbal.
stibnite, arsenik dan stibnite, yang dimana kurang bisa menjadikan korelasi atau presenter untuk si zona AU karena kan sangat lemah. Dan untuk rekomendasi keduanya adalah pada zonasi exhaustion di formasi Waripi dan Presiasi itu bisa dilakukan pengobrol lebih lanjut. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan ada Adi Winata, Menard, Sapi, dan Sutarto. Itu sekian dari saya, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.